Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya ingatkan, pada masa pandemi ini selalu menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita melanjutkan pada materi yang lalu, materi tentang tema 8. Kali ini kita memasuki tema 8 untuk subtema yang kedua untuk pembelajaran 1. Pada materi tema 8 subtema 1 yang lalu, kita sudah mempelajari bagaimana kita mencari informasi penting dari suatu bacaan, menentukan gagasan utama, menentukan kalimat pokok, dan lain sebagainya. Kita juga sudah mempelajari bagaimana keadaan alam dari negara-negara ASEAN, bagaimana kita mengetahui terjadinya rotasi bumi beserta akibatnya. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan melanjutkan tema 8 tentang bumiku untuk subtema 2 untuk pembelajaran 1. Pada pelajaran kali ini, kita kembali mengingat tentang bagaimana mengidentifikasi gagasan utama dari suatu teks atau bacaan. Nah, seperti anak-anak ketahui bahwa teks atau bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Dan dari masing-masing paragraf itu tentunya ada yang namanya gagasan utama, atau ide pokok, atau pokok pikiran, atau pikiran utama, atau pikiran pokok, dan lain sebagainya. Nah, gagasan pokok ini adalah masalah utama yang dibahas, ya, masalah utama yang dibahas dari suatu paragraf. Nah, kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama disebut kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir. Kalimat utama yang ada di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif. Kalimat utama yang di akhir paragraf namanya paragraf induktif. Jadi kalau paragrafnya deduktif itu gambarannya dari yang bersifat umum menuju yang bersifat khusus, ya. Jadi dari kalimat utamanya kemudian ada kalimat-kalimat penjelasnya. Kalau paragrafnya itu di akhir atau induktif, itu dimulai dari hal yang khusus atau penjelasan dulu, baru ke hal yang bersifat umumnya. Itu ciri-ciri dari paragraf deduktif maupun paragraf induktif. Dan paragraf induktif atau yang terletak di akhir itu biasanya diakhiri dengan sebuah ajakan atau sebuah kesimpulan. Jadi ada kata-kata mari, semoga, jadi, dan lain sebagainya, karena berupa sebuah ajakan ataupun sebuah kesimpulan. Itu ciri-cirinya. Nah, jadi kita masih mempelajari tentang bagaimana menentukan ide pokok, bagaimana menentukan kalimat utamanya. Perhatikan paragraf berikut. Kemarau panjang yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia telah menyebabkan dampak kekeringan bagi kebutuhan air bersih masyarakat maupun kebutuhan air bagi tanaman petani, khususnya tanaman pangan seperti padi dan jagung. Sentra pangan Indonesia yang tersebar di beberapa provinsi pun tak luput dari ancaman paceklik ini. Ini gagasan utamanya apa? Nanti kemarau panjang ini terjadi di Indonesia ini menyebabkan dampak kekeringan, dampak kekurangan air, dan lain sebagainya. Jadi ini kalimat utamanya atau gagasan utamanya adalah akibat dari kemarau panjang, ya,
akibat atau dampak dari kemarau panjang. Ini yang menjadi gagasan utamanya. Kemudian informasi pentingnya apa? Ya, informasi pentingnya ya kemarau panjang menyebabkan kekeringan, kemarau panjang menyebabkan kekurangan kebutuhan air bersih. Kemarau panjang menyebabkan tanaman pangan mengalami gagal panen. Itu informasi penting dari paragraf ini. Kemudian setelah kita mempelajari tentang bagaimana mencari ide pokok, menentukan kalimat utama dan informasi penting, kembali kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu. Kalau dulu sudah rotasi bumi, kita akan mempelajari tentang revolusi bumi. Revolusi bumi itu adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Bumi memiliki poros yang miring dan membentuk sudut 3,5 derajat terhadap bidang datarnya. Jadi ketika bumi mengelilingi matahari itu sudut kemiringannya adalah 23,5 derajat. Akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara ataupun bumi selatan. Jadi ketika bumi ini berevolusi dan mengelilingi matahari, ini kadangkala matahari ini berada pada titik terjauh dan pada titik terdekat. Nah, titik terjauh matahari dari bumi, titik terjauh namanya aphelion. Kalau titik terdekatnya adalah perihelion. Nah, akibat adanya titik terdekat dan titik terjauh dan ketika bumi berevolusi ini, kadangkala banyaknya sinar matahari yang menuju bumi ini berbeda-beda. Ketika matahari mendekati bumi, nah tentunya kan lamanya siang ini lebih lama. Nah, ketika menjauhi, lamanya siang menjadi lebih cepat. Jadi adanya perbedaan lamanya siang dan malam. Itu salah satu akibat dari revolusi bumi. Nah, perhatikan ini ya. Ini adalah gambar ya tentang bagaimana bumi berevolusi mengelilingi matahari. Ini sudut kemiringannya ketika berevolusi adalah 23,5 derajat. Kemudian yang berikutnya, nah akibat dari revolusi bumi tadi kan matahari itu seolah-olah bergerak dari belahan bumi utara menuju belahan bumi selatan. Itu namanya gerak semu tahunan matahari. Nah, salah satu akibatnya terjadi perbedaan 4 musim di bumi ini ya. Kalau yang beriklimnya iklim subtropis ini mengalami 4 musim, tetapi kalau yang beriklim tropis ini mengalami 2 musim. Seperti Indonesia ini beriklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga di Indonesia ini hanya ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Tetapi di belahan bumi yang lain, khususnya di Eropa, beriklimnya banyak yang beriklim subtropis ini mengalami 4 musim. Jadi pergantian musim di sana tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Belahan bumi utara ini musimnya semi, maka di belahan bumi selatan adalah musim gugur. Jadi kebalikannya. Kalau di belahan bumi utara semi, maka di belahan bumi selatan musim gugur. Selanjutnya ketika tanggal 21 Juni sampai 23 September belahan bumi utara musim panas, maka belahan bumi selatan musim dingin. Kemudian tanggal 23 September sampai 21 Desember belahan bumi utara musim gugur, maka belahan bumi selatan musim semi. Kemudian tanggal 21 Desember sampai 21 Maret
belahan bumi utara musim dingin dan belahan bumi selatan musim panas. Jadi ada pergantian musim. Nah, itu merupakan juga salah satu dari akibat revolusi bumi. Untuk lebih jelasnya perhatikan skema ini ya. Jadi matahari ini ketika berada pada garis khatulistiwa, ya, berada di sekitar garis khatulistiwa tanggal 21 Maret, ya, 21 Maret. Kemudian bergerak menuju belahan bumi utara, ya. Ini dari 21 Maret sampai tanggal 21 Juni. Nah, di belahan bumi utara tadi musim semi, tetapi di belahan bumi selatan akan mengalami musim gugur. Kemudian matahari bergerak dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 23 September. Ya. Ini belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Kemudian dilanjutkan 23 September menuju 21 Desember, ya. Di belahan bumi utara mengalami musim gugur, tetapi di belahan bumi selatan mengalami musim semi. Kemudian menuju dari 21 Desember sampai 21 Maret. Di belahan bumi utara dingin, maka di selatan mengalami musim panas. Ini akibat dari revolusi bumi. Nah, jadi akibat revolusi bumi itu satu, perbedaan lamanya siang dan malam. Perbedaan ini sekali lagi perbedaan lamanya siang dan malam. Seperti kita ketahui, kadang kan kita mengalami siang yang sangat panjang ataupun mengalami malam yang sangat panjang. Nah, ini ya. Kemudian perubahan letak rasi bintang, nah, seperti ini ya anak-anak. Kalau cuacanya malam itu sangat, ya, malam tidak ada hujan, ya, kemudian tidak ada mendung, ya, anak-anak bisa memperhatikan posisi rasi bintang. Nah, akibat adanya revolusi bumi ini, posisi rasi bintang ini berubah. Jadi suatu saat anak-anak bisa memperhatikan atau menemukan rasi bintangnya. Kemudian gerak semu tahunan matahari, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, matahari seolah-olah bergerak dari belahan bumi utara menuju belahan bumi selatan. Kemudian akibat adanya perubahan musim, jadi revolusi bumi itu mengakibatkan adanya perubahan musim. Kalau di Eropa ada 4 musim, kalau di Indonesia ada 2 musim. Kemudian dengan adanya revolusi bumi ini menjadi dasar penetapan kalender Masehi atau kalender matahari atau kalender Syamsiah. Itu dasarnya itu dari revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari. Demikian untuk pelajaran kali ini anak-anak, bagaimana kita mempelajari tentang mencari informasi penting, gagasan utama, kalimat utama, dan menemukan kalimat-kalimat penjelasnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana revolusi bumi dan akibat dari revolusi bumi tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.